Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji tafsir bersama ayatnya dari surah Al-Baqarah sore hari ini yang ke 163 sampai 164. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samaa'i mim ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samaa'i wal ardh la ayatin liqaumin yaqilun. Wa ilahukum dan sesembahanmu yang kamu beribadah kepadanya. Ibadah artinya adalah at-tadallul wal khudu', merasa diri rendah sehingga siap tunduk. Dia adalah ilahun wahidun, sesembahan yang satu. Itulah terperinci surah khusus. Surah apa? Al-Ikhlas. Dengan dikatakan Allah adalah Al-Ahad, Allah As-Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah adalah Ahad, satu. Enggak boleh ditanyakan ada siapa yang mengadakan. Memang zatnya ada. Lek makhluk ada diadakan, lek Allah ada tidak boleh ditanyakan. Memang zatnya ada. Allah As-Samad, tempat bergantung. Makhluk yang butuh kepada Allah, Allah tidak butuh kepada makhluk.
Allah lam yalid, tidak beranak, tidak boleh ditanyakan gimana nasabnya. Lam yulad, dan juga tidak diberanakkan. Lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Karena makhluk ada diadakan, Allah jelas tidak serupa. Ada adalah zatnya. Itulah sesembahanmu, sesembahan yang satu. Illahu, kecuali hanya Dia saja. Semua macam-macam sesembahan batil dibuang, yang disisakan hanya Allah. Allah adalah Ar-Rahman, Allah adalah Ar-Rahim. Ar-Rahman maknanya dzur rahmah al-wasi'ah, punya rahmat yang luas, yang semua makhluk diberi sebagai modal. Kaya miskin sebagai ujian, bukan kaya tanda cinta, miskin tanda dihina, bukan. Siapa yang menggunakan rahmat Allah yang luas untuk menghamba kepada Allah, maka dia mendapatkan rahmat Allah dengan namanya Ar-Rahim. Rahmat Allah yang terus, nggak putus, hanya untuk orang yang beriman saja. Wa kana Allahu bil mu'minina rahima, kepada orang yang beriman Allah itu rahim, rahmannya terus. Kalau satu rahmat dibagi makhluk semuanya saja wis turah-turah, bagaimana 99 rahmat Allah khusus untuk mukmin di surga? Hewan tidak bergabung, orang kafir tidak bergabung, hanya mukmin saja. Inna fi khalaqis samawati, sesungguhnya di dalam penciptaan langit yang 7. Langit adalah sesuatu yang bersifat sama yasmu sumuwun, berada di atas sana. Ada zatnya yang ketebalannya andaikan manusia mampu menempuh butuh waktu 500 tahun. Dan itu berpintu. Jumlah langit lapisnya ada 7. Bumi ke langit 500 tahun, ketebalan selembar langit 500 tahun, jarak langit satu dengan yang lain juga 500 tahun perjalanan. Inilah maha agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak terjadi dengan sendirinya. Yang namanya makhluk ada itu diadakan. Apakah kamu? Bukan. Berhalamu? Bukan. Siapa? Fitrah mengatakan yang mampu mencipta semuanya, itulah Allah. Mencipta langit yang 7. Wal ardi, demikian juga buminya juga 7. Itu tanda maha kuasanya Allah dengan diciptanya langit yang 7, bumi yang 7. Maka roh orang beriman nanti akan menembus langit pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Ditulis di iliyin. Semakin tinggi, semakin luas, semakin longgar, segar. Rohnya orang kafir dibenamkan pada bumi yang ke-7. Semakin ke dalam, semakin sempit, semakin pengap, semakin panas. Di sana di sijin dicatat. Sehingga adanya langit dan bumi bukan sebatas langit, atap, bumi, alas, tetapi ada hikmah yang besar. Tanda kuasa Allah yang lain dengan waqtilafil laili wan nahar, terjadinya pergantian malam dan siang. Siang habis datang malam, malam habis jadi siang yang teratur. Itu tidak terjadi dengan sendirinya. Bukan kamu yang mengadakan, bukan berhalamu. Siapa? Itulah Allah. Siapapun pasti akan merasakan. Wal fulkil lati tajri fil bahri, demikian juga kapal yang berlayar di lautan. Laut terjadi tidak dengan sendirinya.
Bukan kamu yang mencipta, bukan berhalamu, tetapi itulah Allah. Dengan segala fadilah berlayarnya kapal di lautan, pindah dari satu pulau ke pulau yang lain. Untuk memproduk kapal sudah dibutuhkan pabrik, akan memutar ekonomi yang luar biasa. Semuanya penuh dengan hikmah. Bima yang faunas, dengan membawa sesuatu, kapal yang berlayar membawa sesuatu yang bermanfaat kepada manusia. Tanda kuasa Allah yang lain, Allah itu ada, buktinya dengan wa ma anzalallahu minas sama, dan apa yang Allah turunkan dari langit. Min ma'in, dari adanya air. Jadi air itu turunnya dari langit. Bumi ke langit 500 tahun. Di atas sana ada gumpalan mendung awan yang sangat dingin. Bila itu mencair, jatuh jadi air, bumi bisa tenggelam. Di atas langit yang 7, di sana ada kursi. Di atas kursi ada lautan. Di atas lautan ada ars. Kita nggak tahu dalil yang memberitahu. Yang itu bisa dibaca di kitab Tauhid At-Tamimi juz terakhir, bab terakhir. Menceritakan maha kuasanya Allah, diceritakan seperti itu. Jadi kalau gitu, air itu adalah turun dari langit. Adapun orang berteori hujan, ya terserah saja. Itu sebatas manfaat Allah mencipta semuanya. Yang dengan air fa'ahya bi, Allah hidupkan dengan sebab air al-ardha, bumi, ba'da mautnya, setelah mati, kering, gersang. Gak ada air, tumbuhan tidak tumbuh, manusia kurang penghasilan. Allah guyur dengan hujan deras, tunggu beberapa hari, bumi meruyuk, kuning menghijau, lama-lama tumbuh segar, bisa mengambil manfaat. Wabassa fiha, dan Allah kembang biakkan di bumi mingkulidabah, dari aneka ragam makhluk yang melata. Manusianya termasuk makhluk yang melata, hewan-hewannya dengan segala fungsinya. Tanah yang Allah tumbuhkan darinya berbagai macam tumbuhan, sehingga manusia bisa mengambil manfaat. Ambil secukupnya, jangan hulu, israf, melampaui batas. Termasuk gunungnya, jangan dibikin gundul. Nanti kalau banjir deras, semuanya terbawa air, sing nengsor, nanti panen gak karuh-karuan. Panen gelagapan, panen tertanam. Panen dadi mayit rasa duduk ngoten nggih. Kenapa? Karena melampaui batas. Wa tasrifirnya, dan Allah menggerakkan angin, wasahabi, dan mendung, al-musahari, al-musakhari, yang ditundukkan bainas sama iwal ardi, antara langit dan bumi. Semuanya tidak terjadi dengan sendirinya. Ada, pasti ada yang mengadakan. Bukan kamu, bukan berhala kamu. Hanya siapa? Allah. Ini bukti adanya Allah yang maha kuasa. Itu semua merupakan la ayatin, ayat-ayat liqaumi yaqilun, untuk orang yang mau menggunakan akalnya. Orang bila diberikan akal, mau mentelaah, lalu mau jujur, akan dapat manfaat yang sangat luas. Sekarang kita masuk kepada tafsirannya. Maknal ayata, ini arti dari dua ayat. Lamma tatkala aujaballahu, Allah mewajibkan
alal ulama kepada ahli ilmu. Karena al ulama warasatul anbiya, ahli ilmu itu pewarisnya Nabi. Nabi meninggal mewariskan apa? Pesan Nabi SAW, taraktu fikum amroini lan tadilu abada intamasaktum bima kitabullah sunnati. Saya tinggalkan warisan kepada kamu dengan dua warisan. Selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, dijamin selamanya tidak bakalan sesat. Dua warisan itu kitab Allah dan sunnah nabinya, yang dibaca, dipahami, diamalkan, diajarkan. Orang yang mempelajari bahasa Arab, bisa membaca Quran, bisa memahami, bisa membaca tafsir, sehingga bisa beramal dengannya. Nah, dia punya tugas untuk menyampaikan pada orang lain. Dan masing-masing orang itu menjadi guru. Siapa muridnya? Minimal diri sendiri. Karena orang beramal harus punya ilmu. Ada ilmu yang bersifat fardhu ain, kabeh wong kudu golek. Enggak bisa diwakilkan. Ilmu napa? Ilmu akidah, ilmu ketauhidan, ilmu ibadah. Ilmu caranya sholat enggak bisa diwakilkan. Kudu golek dewi-dewi, paham dan beramal. Juga punya tugas untuk mengajarkan kepada siapa yang dari keluarganya, istrinya, suaminya, anaknya, keponakannya, orang tuanya, saudaranya, kakek neneknya, paman bibinya, kakak adiknya. Punya tugas. Laki-laki ketemu orang, ajarilah. Perempuan ketemu orang, ajarilah. Berarti kalau gitu masing-masing orang itu menjadi dai untuk mengajari diri sendiri dan orang yang ada di kanan kirinya. Dan hukum menyampaikan, mengajari itu wajib. Makanya orang tua punya keluarga kok enggak diajari, tradisi masyarakat ketika ngurus jenazah itu salah. Sehingga ketika mati diurus dengan cara salah. Padahal dia itu punya ilmu tapi enggak diajarkan. Akhirnya keluarganya tidak tahu, ketika mati diurus dengan cara yang salah, maka si mayit disiksa. Al-mayyitu yu'adzabu fi qabrih bima niha alaihi. Mayit nek kubur disiksa karena diratapi. Assalamualaikum. Kenapa mayit enggak ngamal? Sing ngamal wong liya. Mestinya dia mendapatkan istirahat, kok malah disiksa? Karena salah wong liya sebab kamu. Kenapa? Kamu punya ilmu enggak mau ngajari. Sehingga kamu mati tidak diurus dengan cara yang benar. Makanya ilmu harus diajarkan. Minimal diwasiatkan. Aku soleh mati, ojo diurus dengan cara yang salah. Urusan gawe sunnah. Minimal begitu. Piye carane kono ngaji kita sangoni. Lah perlu ngoten. Lek mboten saged ngulang piyam Mbak. Apabila tidak diwasiatkan seperti itu, sehingga dia mati belum diajari, lalu diurus dengan cara salah karena keluarganya nggak tahu, karena tidak diwasiati, nah, maka kesalahan yang hidup berdampak kepada mayit. Karena kesalahan mereka dengan sebab kamu. Kenapa kamu ngerti ada kebodohan, kemungkaran, nggak kamu rubah? Sehingga kamu kena dampak dari kebodohan yang kamu biarkan, kemaksiatan yang kamu biarkan, kemungkaran yang kamu biarkan. Ngerti enek geni tok nih, kamu keturun, genine merambat, melu kok buang kudune tok gerujuk banyu. Kenapa kamu biarkan? Akhirnya kamu terbakar. Ini kewajiban untuk menyampaikan ilmu. Makanya keluarga itu harus rasa memberitahu sendiri kudu dijak ngaji. Bila nggak sempat ngejak ngaji, ya disediani mawon handphone sing pengajiane disiarkan langsung kon ngrungokne wonten griya. Saged nggih?
Tingko wayah ngaji jam semene di setel di rumah nih. Linknya ini, channelnya ini. Senada dengan itu termasuk cara mengajar. Itu Allah mewajibkan kepada ahli ilmu bayanal ilmi untuk menjelaskan ilmu wal huda dan petunjuk. Wa harrama dan Allah mengharamkan kitmanahuma menyembunyikan ilmu, menyembunyikan petunjuk. Nggak boleh didelik nih. Poneh diutak-atik sing disampaikne hasil rekayasa tambah nemen. Melintir tafsir sakarepe dhewe atas nama dakwah tapi pelintiran sebenarnya. Lebih bahaya. Isinya dakwah apa? Akhbara bahwasanya Allah menghabarkan anau sesungguhnya al-ilahu al-wahidu ar-rahmanu ar-rahim. Bahwasanya Allah itu adalah al-ilahu satu-satunya ilah, al-wahidu zat yang maha satu, ar-rahmanu yang rahmatnya luas, semua makhluk diberi untuk modal berkarya, ar-rahimu punya rahmat yang terus. Siapa yang dapat nikmat digunakan syukur akan diberikan rahmat yang bersifat terus. Wa anna hadza sesungguhnya ini ketauhidan awaluma ala ulama, pertama apa yang wajib kepada ahli ilmu ayyubayyinuhu untuk menjelaskan. Ajak-ajak datang tiang lintu napa pertama sing dijak nih, sing diulang nih yang didakwahkan napa? Syahadat la ilaha illallah. Jangan diajari sholat, jangan diajari puasa dan zakat. Pahamkan dulu makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah mencipta langit, Allah mencipta bumi, yang menurunkan wahyu, Allah yang mencipta, Allah yang mengatur ibadahnya dengan cara Rasul yang dituruni wahyu, yang umat dibimbing dengan wahyu, yang wahyu dibacakan oleh Rasul. Nggak boleh nyembah Allah lewat tradisi, nggak boleh nyembah Allah dengan cara ngarang, nggak boleh nyembah Allah dengan cara kecenderungan rasa, nggak boleh nyembah Allah dengan cara tinggalan dari nenek moyang, nggak boleh nyembah Allah melu umumi, tapi nyembah Allah dengan petunjuk Al-Quran yang ditafsirkan dengan sunnah yang sahih. Para sahabat paham beramal nyembah Allah dengan cara Allah. Karena banyak sekali orang yang nyembah Allah tidak pakai cara Allah. Contohnya iblis nyembah Allah ning mboten damel carane Allah, ning carane ngarang dhewe. Lah tiyang sing ngarang hukum niki Tuhan kedua. Nyembah Allah dengan pendapat orang yang pendapatnya dijadikan peribadatan, berarti dia tuh meresmikan diri sebagai Tuhan. Karena kewenangan aturan itu milik Allah. Allah lahul khalqu wal amru, Allah yang mencipta, Allah yang mengatur. Nah, wadahe ngatur awake dhewe. Berarti ngerampas hak Allah. Syirik kita adalah membelokkan haknya Allah. Banyak enggak masyarakat yang Tuhannya double? Nah, rata-rata bid'ah itu Tuhan double. Karena carane ngarang. Kudune cara gitu warisan. Quran, sunnah itu menunjukkan cara. Tapi dae gawe cara liyane. Apalagi ahli filsafat menggunakan akal untuk ngecek Quran sunnah, nggak masuk akal ditolak, luweh nemen. Dan banyak orang yang sekolah menggunakan sistem filsafat, filsafat untuk cari dunia nggak mengapa. Tapi agama difilsafati, dicek dengan akal. Alam kubur dicek dengan akal, kamu mboten. Ketika nggak gatuk, katanya nggak ada alam kubur. Surga neraka juga katanya nggak ada. Malaikat juga nggak ada. Allah nanti bentuke. Hanya akal nanti yang disembah. Itu termasuk kesyirikan, itu banyak. Makanya bila kita mendengar kata syirik, musyrik itu bukan sebatas munduk-munduk nyembah
Halah, gak ngono tok. Termasuk wong soleh sing mati diberi hadiah. Napa hadiah? Pahala sotako, pahala yasin, pahala zikir, pahala maca kalimat tahlil, pahala khataman Quran, dicaosne. Jenenge memetri. Napa memetri niku? Caos dahar, caos hadiah. Napa tujuane kok dipepetri dicaosi hadiah? Kersa paring idi pangestu. Napa niku bahasa Indonesia? Napa bahasa Indonesia? Mugi-mugi si mayit kersa paring idi pangestu. Napa bahasa Indonesia idi pangestu? Lek bahasa orang musyrik, haulai sufauna indal, mereka itu para penyapaat kami di sisi Allah. Saya beri sesuatu supaya dia itu menyapaati, menghaturkan hajat kami kepada Allah. Karena ketika urip Mbah Yai dongane. Wong mati dipeseni jareke krungu ya iso ndongakne. Sementara orang mati gak dengar, tidak melihat, tidak beribadah, gak krungu, bagaimana dititipi? Ini hasil karangan total. Setan yang membuat acara seperti itu. Ini banyak, apalagi mau masuk Ramadan. Kuburannya ramai buatan badai Ramadan. Napa acarane? Tujuannya golek napa? Cari pahala, hadiah untuk orang mati, ben kersa paring idi panges tuh, haturkan hajat kami kepada Allah. Mereka yang mengatakan lumantar panjenengan ingkang sampun sumare. Napa lumantar nih? Dengan berperantara engkau, kula nunut lewat jenengan atur nih kagem Allah. Lho mati kok disambati. Wong mati saged matur dhateng Allah mboten? Wong mati tasih ibadah mboten? Wong mati niku pun swargi pun jannate napa dereng? Dereng. Di alam kubur belum masuk surga, jannate kan jannatun, kan belum di surga, belum ketemu dengan Allah. Bagaimana disambati? Itu juga alamnya beda. Krungu mboten? Tapi jenengan kolingan kalih bayi wonten jero weteng. Alamnya beda ya ora iso. Dalam kubur juga alamnya beda, ndak iso kolingan. Pone engko tak telpone Allah ngoten iki. Sinten sing promosi nelpon Allah. Dan bahasa semisal. Jadi ketauhidan itu pertama kali itu harus diajarkan. Pisan-pisan jangan sampai mengajari sholat, zakat, haji. Tapi orang itu bila ingin beragama, ajari dulu napa? Ketauhidan dulu. Makna la ilaha illallah sampai gamblang sehingga semua jimat-jimat dibuang semuanya, semua tradisi syirik dibuang semuanya. Ketika sudah siap nyembah Allah dengan cara Allah, baru diajari cara menyembah, baru diajari sholat pakai dalil. Ayo bayinu supaya mereka menjelaskan kalimat tauhid linasi kepada manusia, bahwa dan dia yang diajarkan adalah tauhiduhu, mentauhidkan Allah Ta'ala. Ada 3 unsur cara bertauhid. Tasik emutan. 1, Allah saja yang diibadahi. 2, cara Allah saja yang dipakai. 3, rahmat Allah saja yang digapai. Ini 3 ciri bertauhid. Allah yang disembah, cara Allah yang dipakai, rahmat Allah yang diharapkan. Sementara orang musyrik, Allah yang disembah, cara ngarang dewi, wong sing menjadi penyampai itu sing diharapkan. Barokai wong sing wis mati. Syirik kan? Hanya seolah mereka itu sebagai pengantar. Awakmu gak teko Allah, lek gak titip aku. Wonten sing tiyang promosi ngono. Wis to melu aku, engko tak sampene. Melu. Nanti wonten unen-unen di sekitar kita datang para alim ulama ingkang tansah kula taati, pejah gesang derek Mbah Yai. Surga nunut, neraka katut. Wong Nabi saja nggak bisa menjamin.
Gimana Nabi memanggil keluarganya ketika ada perintah wa anzir ashirataka al-aqrabin, beri peringatan keluargamu yang paling dekat. Terus mau bicara Nabi. Dipanggil marga A, marga B, bani A, bani B, fulan namanya A, B, C, termasuk sang putri Fatimah. Nduk, masalah keduniaan nyuwono yang pakmu. Ning masalah nasib di depan Allah hisab tanggungan dewi. Aku nggak iso njamin awakmu. Arek kalau tiang meneka nyebrang di atas sirot jembatan. Niku sing dieling-eling sinten? Awake. Napa ingkang dipun onekne? Allahumma sallim sallim, ya Allah selametno, jenengan selametno. Gak mikir sapa-sapa. Bagaimana dia akan menjamin kepada orang lain? Wong jamin awak dewi wae enggak iso. Makanya tauhid harus dikenalkan dulu. Sementara di masyarakat ada orang keliling ngajak orang berjamaah, tapi enggak diajarkan tauhid. Napa gunane salat tapi akidahnya rusak? Ketompo mboten? Lek ngiring wong yang masjid dijak ngaji monggo. Materinya tauhid. Tapi ngiringnya masjid mek salat tok akidahnya enggak dibenahi. Salatnya orang yang akidahnya rusak ketompo mboten? Enggak ketompo. Enggak ada gunanya. Kita ya apik tapi salah. Nah, begitu. Ketauhidan Allah fi rububiyatihi, di dalam rububiyahnya. Allah Rabbul Alamin, pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya itu Allah. Wa ibadatihi, penghambaannya itu hanya kepada Allah. Bersama caranya menghamba itu pakai cara Allah. Rahmat yang diharapkan rahmatnya Allah. Wa isma'ihi wa sifatihi, mentauhid Allah nama dan sifat. Allah punya nama menunjukkan kerja alam raya, hasil karya Allah. Alangkah besarnya dan alangkah kecilnya kita ditunjukkan maha kuasanya Allah. Delon alam raya itu hamba semuanya tunduk kepada Allah. Kalau kamu tidak menghamba kepadanya, kamu nanti hancur. Itu makna dari ayat yang pertama tentang dakwah tauhid. Walamma sami'a, tatkala mendengar ba'dul musyrikin, sebagian orang musyrik, takriro hadhil hakikati, pengokohan hakikat tauhid ini. Itulah wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illahu ar-rahman ar-rahim. Nah, ketika mereka dijelaskan ayat ini, kalau mereka mengatakan hal min dalil, adakah bukti? Tiang musyrik itu butuh dalil mboten? Butuh dalil. Lah wong musyrik butuh dalil, wong iman luwe butuh. Ngaku iman kok enggak butuh dalil, bahaya mboten? Mboten tiyang sing protes, opo dalil, kono mangano dalil kono. Wonten. Lah wong musyrik butuh dalil kok. Orang iman itu malah gudangnya dalil. Ngaku beriman kok mau dalil didalili ngono, mati ya ora dalil kono. Warek mangano dalil kono. Terus piye karepe? Itu ujung-ujungnya nolak wahyu. Apa ujung-ujungnya? Nolak Quran, nolak sunnah. Ya bahasanya seperti itu. Ini kita lihat di sini, wong musyrik saja butuh dalil. Lek Allah itu zat yang maha satu, ndek bukti ini. Mereka itu minta bukti, minta dalil. Yuriduna, yang mereka inginkan ala atas annahu, sesungguhnya la ilaha illahu, enggak ada yang diibadai dengan benar kecuali itu hanya Allah. Mana buktinya yang menunjukkan ungkapan itu? Akhirnya fa anzalallahu ta'ala, Allah Ta'ala menurunkan hadil ayat ini. Apa itu tanda bukti adanya Allah zat yang maha satu? Lihat alam raya, ayat Allah yang bersifat kauniyah, ayat Allah yang ada di alam raya. Ini namanya ayat kauniyah.
Lek Quran sing diturunake ayat Allah bersifat Qur'aniyah. Berarti ada berapa jenis ayat? 2. 1 kauniyah, 2 Qur'aniyah. Yaitu inna fi khalqis samawati wal ardi ila qouli yaqilun. Yang tadi sudah kita baca bersama, kita terjemahkan. Mustamilatan, ayat ini mencakup ala siti ayatin kauniyatin, ada 6 ayat-ayat yang bersifat kauniyah, peristiwa yang ada di alam raya, menunjukkan maha kuasanya Allah Ta'ala, maha satunya Allah Ta'ala, maha berhak untuk diibadai satu-satunya. 6 poin nanti menunjukkan ke makna itu. Kullu ayatin, setiap ayat, burhanun satiun, bukti yang nyata. Kata sati ini biasanya kangge lampu sing padange pol tiang nyawang nganti mripate napa? Blolok niku napa? Silau. Artinya dalil itu gamblang. Lek lampune wadang niku dalan niku ketok mboten? Kita sambil bengi-bengi numpak kendaraan, nitih kendaraan niku lampu keng kendaraan niku pinten watt niku? Pinten watt? Enek 1000 watt. Ya ora enak piye carane. Pirang watt? 5 watt. Ngono padange ra karo-karo enek 1000 watt. Lek nganti bloloken. Artinya apa? Dakwah itu gamblang. Petunjuk itu gamblang. Qur'ane kena diwaca, dipahami, ditanyakan, dikajikan. Wa dalilun qat'un, dan dalil yang qat'i, punya mana pasti. Kata qata itu memutus, artinya ketika orang itu membantah langsung bisa dihentikan. Ragumu enggak ada fungsinya. Dibelehne sehingga mati kutu nggak bisa berkutik. Kenapa? Memang nggak punya alasan. Ya Allah menggunakan bahasa fabuhital ladzi kafar. Orang kafir dibikin ceplekep. Semisal artikel dipun dakwai, Allah adalah yang menghidupkan dan yang mematikan. Oh, aku ya iso. Panggil 2 orang, yang satu dieksekusi mati, yang satu dibebaskan. Loh, atau aku menghidupkan, mematikan. Allah adalah yang menerbitkan matahari di timur, menenggelamkan di balat jijal palien. Terus pun dijawab nih, cep klekep. Itu namanya kotik. Kujah membuat dia itu tidak bisa berkutik, menunjukkan gamblangnya dalil. Dalilun qati'un ala wujudilah, adanya Allah, wa kudrati, dan maha kuasanya Allah, wa ilmihi, dan maha tahunya Allah, wa hikmati, dan bijaknya Allah, wa rahmati, dan sayangnya Allah. Iya, itu semuanya kulluha semuanya mujibatun, mewajibkan liibadati, untuk menghamba kepada Allah. Semisal mereka sing ngemoy Quran, lalu ditantang, gawe yo kitab sing nilene kaya Quran, saged mboten bakno? Datangkan semisal Quran, bisakah mereka? Gak bisa. Di suatu negeri ketika ada tafsir dari undang-undang, niku tafsirnya baku menapa pengadil otak-atik? Panggah diotak-atik. Sementara Quran tidak pernah. Apa yang Quran katakan real, nyata. Maka daripada itu bikinlah kitab semisal Quran, yang tidak pernah direvisi, revisi, tidak ada. Yang ada semakin didalami semakin terbukti. Nggak ada. Makanya dikatakan fa'ilam taf'alu, bila kamu nggak bisa, walan taf'alu, dan nggak bakal bisa. Tunduk awai fatakun narol lati waqutuha
an-nafsu wal hijarah. Sudah, jaga dirimu jangan sampai terkena murka Allah. Jangan sampai kamu disiksakan neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Jelas kalah, gak iso panggah ngengkel. Jelas tinju ditonyo KO kok panggah pemelinting ngejak tinju ngadeke ra iso. Terus pundi kira-kira? Aneh. Makanya bila sudah mengakui akan kedudukan Allah, maka wajib menghamba kepada Allah wahdah saja, duna siwa, tidak yang lain. Al-ula, tanda bukti maha kuasanya Allah yang ada di ayat ke-64 itu ada 6 poin. Yang pertama, khalaqus samawati wal ardi, terciptanya langit dan bumi. Wahwa khalqun adimun, itu ciptaan yang besar. La yata'ata, yang tidak bisa menggapai untuk bisa mewujudkan itu semuanya, illa lil qadir, kecuali hanya pihak yang maha kuasa, duna siwahu, bukan yang lain. Alladzi, yang la yu'jizu, tidak melemahkan kepada Allah syai'un, sesuatu pun. Manusia dengan indranya suruh melihat langit. Kira-kira manusia dengan segala kemampuannya saged tembus nyawang langit? Gawe teropong roh bintang, ditajamkan lagi roh bintang dhuwure, ditajamkan lagi roh bintang dhuwure. Pun wonten teropong bintang sing sampun mbuktekne langit niku sampun wonten? Belum ada. Siji wae kamu belum bisa menjangkau. Bagaimana langit kedua, langit ketiga? Nah begitu. Itu dibikin penasaran terus. Itu maha kuasanya Allah. Karena kita diberitahu perjalanannya itu adalah butuh waktu 500 tahun. Coba kamu bikin teropong yang mampu memantau benda bila ditempuh berjalan 500 tahun. Kita nyawang kena omai, kita utang beriku pinten detik raro. 500 tahun kakon atuh ketok dipan 500 tahun. Itu ditantang. Manusia menghadapi jarak saja tidak bisa. Itu maha kuasanya Allah yang bisa semuanya. Sementara langit pada jarinya Allah, bumi pada jarinya Allah, semua makhluk pada jarinya Allah. Ini menggambarkan maha besarnya Allah. Itulah yang mampu mencipta langit dan bumi, yang ketebalan langit 500 tahun. Itu berpintu. Wah, sakmono ki kira gawange kayune sak pira kandeli ngoten nggih. Seragaduk. Itulah lemahnya manusia dan maha kuasanya Allah. Bila kamu sudah mengakui, tunduklah. Asaniyah, itu kandungan yang kedua yang menunjukkan maha kuasanya Allah adalah ikhtilaful laili wan nahar, bergantinya malam dan siang. Bi ta'aqubiha, dengan putarannya. Siang habis, malam langsung datang, malam habis, siang langsung datang. Itu tidak terjadi dengan sendirinya. Mesti adanya mencipta. Kamukah, berhalamukah? Ternyata bukan. Sopo? Fitrah mengatakan itu adalah Allah. Wa tulu hadza wa qasru dzaka, yang ini luwih dawa, sing kuwi luwih pendek. Untuk hari-hari ini siang malamnya dawa pundi? Nanti satu kesempatan lagi panjang malamnya. Hari ini maghribnya jam 6, subuhnya jam 4. Kesempatan yang lain maghribnya setengah 6, subuhnya setengah 5. Kadang panjang pendeknya itu berubah-ubah. Allah yang membuat semuanya. Asal satu, tanda bukti yang ketiga, jaryanul fulki, mengarunginya kapal, yaitu as-sufunu, al-fulku dan sufun maknanya sama. Fil bahri, yang berlayar di lautan.
ala dhakhamatiha, dengan gemuknya kapal, wa kabirnya dan besarnya kapal. Nah, kita sami nate mirsane video kapal sing nggawa peti kemas, terus model kapalnya ngesor dhuwure kandel, kiwa tengene nggih wombo. Ini kira-kira niku kandele ombone pinten kapal niku sing nggawa peti kemas ngoten niku. Lihat itu semuanya, apalagi kapal induk, sinten sing gadah kapal induk? Wahya, dan kapal itu tahmilu, membawa mi'atil atnan, ratusan ton. Mi'ah itu 100, atnan ton, tonun atnan, mi'atil atnan, ratusan ton. Minal arzaki, dari rezeki itu diangkut lewat kapal. Wama yang faubi, dan apa yang tafi mengambil manfaat dengannya, anusa manusia fikayatim, untuk kebutuhan hidupnya. Itu sementara adalah tidak terjadi dengan sendirinya. Yang mencipta bukan kamu, bukan berhala kamu, itulah Allah Ta'ala. Arabiatu yang keempat, inzaluhu ta'ala al-matara, Allah menurunkan hujan minas sama, dari langit, li hayatil ardi, untuk menghidupkan bumi, bin nabata, dengan tumbuhan, wazuru, dan tanam-tanaman, ba'da jadabiha, setelah gersangnya bumi, wa mautian, dan setelah matinya bumi. Tiang Quraisy sing nyembah berhala niku nate kena kekeringan, terkabul doa Nabi. Napa doa Nabi? Allahumma ja'al sinin ka sinini Yusufa. Ya Allah, jadikan wong Arab, wong Quraisy mengalami tahun paceklik seperti tahun paceklik yang pernah menimpa di masa Nabi Yusuf. Ternyata sampai 7 tahun. Ternyata berhala-berhala yang disembah nggak bisa nolong. Sampai mereka datang kepada Nabi Muhammad, ndonga kepada Allah dalam rangka nyambung kekerabatan, dulurmu banyak yang kena musibah, kurang pangan, kurang asil, kewan-kewan keenek sing dipangan, kewan mangan kewan. Napa kewan mangan kewan? Atol kewan nggih tuku pakan, ngoten nggih. Kewan mangan kewan. Itu berhala tidak bisa nolong. Akhirnya mereka datang kepada Nabi. Akhirnya Nabi istisqa, turun hujan. Ini kan bukti kan, apa yang dibawa Nabi itu benar. Buktinya berhala yang mereka sembah nggak bisa nolong. Makanya saya kalau diminta untuk istisqa, kalau dari nanti gelem. Napa? Masyarakatnya orang butuh. Masyarakat pun nanti sampai napa dereng, Pak Ustadz, jenengan istisqa ben udan. Napa nanti napa dereng? Lah masyarakat sik ngendelne napa? Diesel. Ora rasa istisqa, masyarakat sing ngendelne napa? Diesel. Lek masyarakat wis gawe diesel gak iso ngebur nganti 200 meter panggah gak cethuk banyu, tambah jeru dibur sing metu napa? Geni. Lagi kita nanti bisa istisqa. Itu prinsip saya, kalau diminta istisqa saya nggak mau. Lah sing usul istisqa mek jamaah dhewe ndak usah. Ngisin wong kafir cek panggah nggih diesel cek metu banyune, awakmu iki kemalan. Orang semangat. Mosok sabare wong kafir luwih kuat. Maka Nabi itu sangat sabar sampai didatangi istisqa lah, karena mereka punya berhala-berhala itu sudah tidak bisa nolong. Mungkin masyarakat berhalanya diesel, tak diesel beres. Kan diesel niku berhalane. Sampai itu wis diesel nggak bisa ngangkat air lagi. Itu baru bila diminta istisqa lah. Ini untuk alam dakwah, membuktikan kebatilan berhala-berhala yang
yang disembah pakai prinsip itu. Karena buktinya Nabi ketika berdakwah tauhid, istisqanya itu sampai orang musyrik yang itu yang meminta, sampai berhala ini tidak bisa nolong, itu baru istisqa. Makanya kepada mereka ketika sudah dikuyuri hujan, bila tidak beriman itu ada ancaman. Fartaqib yauma ta'tis sama bitukhoni mubin. Awasen. Langit mendung mendatangkan awan. Artinya ketika melihat mendung itu kelemun, nggak ada harapan. Bila kamu menyatakan minta nanti akan beriman, bila turun air nggak beriman, awas, musibahnya nanti sangat besar. Itu Allah yang menurunkan. Maka dengan doa Allah langsung mengucurkan hujan. Ini kan termasuk tanda kenabian. Maha kuasanya Allah bisa menurunkan air dari langit. Bila sudah segamblang itu kok nggak beriman, itu namanya kafir jelas. Fir'aun gaya ngoten kok ping pinten nggih? Enek kasus dongo nanti saya beriman, bakno ketika selesai bakno nggak iman. Kasus banyu dadi kete, kasus setiap ada air nek kono kodok, kasus tanam-tanaman habis dimakan walang. Bisakah Fir'aun sak negara ini menyelesaikan kasus itu? Nggak bisa. Datang orang Nabi Musa minta pada Allah supaya Allah menyelesaikan, nanti jaminannya iman. Begitu selesai bakno iman, akhirnya Fir'aun pantas dihancurkan. Kenapa? Pengkhianatannya habis-habisan. Janji iman ngelawus, pengkhianat pol. Maka dihancurkan pantas. Itu tanda bukti maha kuasanya Allah. Al-khamisatu yang kelima, tasrifu riyahi, Allah menggerakkan angin. Harotan ada yang panas, wa baridatan ada yang dingin, mulhiqatan ada yang bisa dijadikan untuk penyerbukan, wa ghara mulhiqatin ada juga angin yang tidak digunakan membuat penyerbukan. Lek angin wonten sawah semilir, jagungnya kembang, terus malih jagungnya gede-gede, niku jenenge anginnya mulhiqah untuk penyerbukan. Ning wonten angin sing boten kangge penyerbukan, angin napa? Angin kencang sing panas atau angin kencang sing dawingin atau angin kencang sing munyer-munyer, napa jenenge? Terserah jenenge apa, sing penting ngoten niku lho. Rusak mboten? Rusak. Syarqiyatan ada yang berembus ke timur, wa gharbiyatan ada yang berembus ke barat. Wa shimaliyatan ada yang berembus ke utara, wa janubiyatan ada yang berembus ke selatan. Saya menggerakkan angin rono rene dengan segala fungsinya, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala bihasabi hajatina, sesuai dengan kadar kebutuhan manusia. Wa ma tatrubu, dan apa yang membutuhkannya, hayatu makan kehidupan mereka. Termasuk para nelayan, kapan berangkat melaut, kapan menepi ke pantai. Itu juga memanfaatkan angin toh nggih. Ari kalau kapal-kapal niku tidak menggunakan tenaga mesin, menggunakan tenaga angin. Kapan nelayan berangkat teng lautan? Kapan? Bersandar ke pelabuhan. Itu kan mengikuti gerak angin. Allah yang menggerakkan semuanya. Isa budal, isa mulih. Manusia bisa mengambil manfaat. Allah yang menggerakkan angin semuanya. Nyiroro gitu napa Allah? Nah buktinya Nyiroro gitu. Terus gelombang tsunami nek Aceh ngono terus sambatnya kepada siapa kira-kira? Nyiroro Kidul disambati supaya gelombang tsunami Aceh itu tidak melanda, bisakah? Jelas tidak bisa. Asati satu, isi kandungan yang enam membuktikan bahwa kuasanya Allah adalah as-sahabu, adanya mendung. Al-musakharu yang ditundukkan bainas sama wal ardi, ada di antara langit dan bumi. Takwinuhu, keberadaan munculnya mendung, wasuku dan penggiringan mendung yang digiring min baladin ila khoro, dari satu negeri ke negeri yang lain.
liyam tirohuna supaya hujan di sini, wala yam tiru dan tidak hujan hunaka di sana. Ini kira arah angin mendung hujan kalian boten niku kira-kira gruduk podo nopo enggak podo. Sering kita lungo kene beres udan, kene garing, beres udan nanti. Siapa yang bisa mengatur semuanya? Kadang sak desa separuh kidul udan, separuh lor boten udan. Siapa yang mengatur semuanya? Terjadi sendiri kah? Berhalamu kah? Kamu kah? Tentunya bukan. Nggak mungkin itu terjadi sendiri. Mesti ada yang menggerakkannya. Makanya tunduklah kepada Allah. Hasaba iradatil azizi itu semua sebagaimana kadar hasaba sesuai kadar iradatil aziz, kehendaknya Allah al-aziz al-hakim. Artinya semuanya diatur oleh Allah, tidak terjadi dengan sendirinya. Nggak mungkin hukum akal mengatakan terjadi sendirinya, nggak mungkin. Ada itu mesti diadakan. Ada akibat itu mesti ada sebab. Kalau itu berhala bukan siapa? Tentunya Allah. Fafiatil ayati, maka pada ayat-ayat tanda bukti maha kuasanya Allah asiti yang 6 ini merupakan akbaru burhanin, paling gede nih bukti. Wa aqwadalin, paling kuatnya penunjukan, paling kuatnya dalil, paling kuatnya dalil. Ala wujudillah, atas adanya Allah Ta'ala, wa ilmihi, atas maha taunya Allah, wa kudrati, atas mampunya Allah, wa hikmati, atas bijaksananya Allah, wa rahmati, atas luasnya rahmat Allah, wa huwa, dan itu lidzalika, dengan sebab punya kemampuan ini, itulah Rabbul Alamin, layak menyandang sebagai Rabbul Alamin. Kamu punyakah kemampuan itu? Beralamu punyakah? Kalau nggak punya, kenapa kamu sembah? Termasuk pawang-pawang hujan, sakit nggih? Atau punya tenaga mistik mengerahkan 6.000 pasukan jin, sakit nggih? Pasukan sing dipimpin iblis arikala perang Badar, begitu malaikat turun ngibrit lari. Ini aro mala tarona, ini akhafullah. Iblis langsung lari bersama pasukannya. Kenapa? Saya ngelihat pasukan yang kamu nggak lihat. Saya takut akan ancaman Allah, maka melarikan diri. Itu betul-betul iblis pada perang Badar itu ikut. Adapun setan sebagai mitra oleh mereka pawang hujan itu sebatas cerita napa tenanan. Allah a'lam. Yang jelas itu hanya sebatas makhluk yang kecil saja. Buktinya tidak bisa menghindari musibah. Maka 6 ayat di atas itu hanya milik Allah, yang dengan itu layak menjadi Allah Rabbul Alamin. Ilahul awwalin, sesembahnya orang tempo dulu, wal akhirin, sesembahnya orang di generasi berikutnya. Wala rabba ghairuh, tidak ada Rabb selain Allah saja. Wala ilaha siwahu, tidak ada ilah yang benar kecuali hanya Allah saja. Ini tanda bukti maha kuasanya Allah. Ketika mereka minta bukti, disuguhi 6 bukti. Illa, kecuali annalati, sesungguhnya orang yang yajitu hadil adillata, menjumpai dalil ini, wa yaroha, dan melihatnya masilatan, terbukti, fil ayati al-madkurati, pada ayat yang disebutkan, wa dia al-akilu, orang yang berakal. Ketika ditunjukkan memahami nompo tunduk, itu namanya orang yang berakal. Amman, adapun orang yang la aklalahu, tidak punya akal, inau, sesungguhnya dia atola, membatalkan aklahu, alakalnya. Walam yastakmilu, tidak menggunakan akalnya, fit tafkir, untuk merenung, wal fahmi, untuk memahami, wal idraki, dan mengetahui. Wastakmala badal akli, dan dia menggunakan gantinya akal, al hawa, kemauan hawa nafsu. Fa'inahu, maka orang yang tidak menggunakan akalnya, menggunakan hawa nafsunya, itu maknanya fa'inahu a'ma, dia itu buta.
layab suruh tidak melihat sean sedikit pun, wa asamu dan yang paling tuli, wala yasmau sean tidak mendengar sesuatu pun, wa ahmaku dan yang paling dungu. Napa basa Jawa ini dungu? Ora pinter, sing kuasar napa? Mendu napa malih? Goblok napa malih? Pekok napa malih? Ndos napa malih? Ahmak itu enggak pinter wong sing ngono kuwi. Layak klusean tidak menggunakan akal sedikit pun, wal iyadu billahi ta'ala, dan kita berlindung kepada Allah Ta'ala diberi akal tidak digunakan untuk memahami akan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya kita masuk kepada rangkuman. 1. Keterangan akan keesaan Allah. Keterangan akan keesaan Allah itu serasi antara ayat Qur'aniyah dan ayat kauniyah. Keterangan tentang keesaan Allah itu serasi antara ayat Qur'aniyah dan ayat kauniyah. Maknanya begini, Allah niku zat yang maha esa, satu-satunya, maha kuasa. Keterangan yang menunjukkan Allah seperti itu apa? Ayat jumlahnya 2, Qur'aniyah dan kauniyah. Ayat Quran yang bersifat Qur'aniyah menunjukkan Allah itu maha esa. Ayat Allah bersifat kauniyah juga menunjukkan Allah itu adalah zat yang maha esa. Ayat Allah yang Qur'aniyah menunjukkan maha esanya Allah mana? Ayat 163, wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illahu ar-rahman ar-rahim. Itu ayat Allah yang Qur'aniyah. Ayat Allah yang kauniyah apa? Yang Allah ceritakan pada ayat 164, deloken langit yang 7. Walaupun kamu enggak maca Quran, tapi deloken langit yang 7, bumi ini pergantian siang malam, itu namanya ayat kauniyah. 2 itu menunjukkan Allah zat yang maha esa. Itu nomor 1. Nomor 2, penggunaan akal yang benar. Penggunaan akal yang benar terhadap ayat-ayat kauniyah bila mau jujur. Penggunaan akal yang benar terhadap ayat-ayat kauniyah bila mau jujur, pasti akan menemukan keesaan Allah. Saya ulang yang ketiga kali, penggunaan akal yang benar terhadap ayat-ayat kauniyah bila mau jujur, pasti akan menemukan keesaan Allah. Artinya begini, tiang pengen membuktikan Allah itu ada, rasah maca Quran, delokon alam, nanti akan ketemu. Banyak enggak orang menemukan Allah dengan memperhatikan alam? Langit yang 7, kamukah yang membuat berhalamu? Kalau bukan, sopo? Pasti akan menemukan Allah, wi. Itu kan nanti akhirnya. Itu banyak. Ayat 164 sudah ada 6 poin tadi yang menunjukkan seperti itu. Berikutnya nomor 3, dilengkapinya akal dengan ayat-ayat Qur'aniyah. Dilengkapinya akal dengan ayat-ayat Qur'aniyah akan semakin sempurna. Dilengkapinya akal atau dibimbingnya akal dengan ayat-ayat Qur'aniyah
akan semakin sempurna pengenalannya akan keesaan Allah. Dilengkapinya akal dilengkapi dengan ayat-ayat Qur'aniyah, nanti akan semakin sempurna pengenalannya akan keesaan Allah. Artinya dengan ayat kauniyah saja bisa menemukan Allah, ditambah dengan ayat Qur'aniyah dan semakin gamblang. Allah Maha Esa, Qur'aniyahnya begini, kauniyahnya begini, semakin sempurna. Ayat 163, 164 membuktikan semuanya. Terakhir yang keempat, cinta dunia berlebihan dan hasad. Cinta dunia berlebihan dan hasad menyebabkan fungsi akal hilang. Cinta dunia berlebihan dan hasad menyebabkan fungsi akal hilang. Sekarang kita lihat, jane iblis niku ngakoni Allah Maha Kuwasa, ngaku mboten asline. Ngaku. Tapi nyapa mboten purun tunduk. Cinta dunia berlebihan dan hasad. Nyapa sing hormat kok Adam kok dudu aku. Ini masalahnya. Abu Jahal niku lek Nabi niku bener secara kejujuran pribadinya. Ngakoni mboten? Ngakoni. Nguping lah Abu Jahal niku hari kalau Nabi salat malam dibanternya di ruangan konjopan niku nguping. Sing diwaca Muhammad lek duduk wahyu gak mungkin. Manusa gak duwe ucapan susunan formulasi kata-kata ngono ki gak enek manusa sing iso. Kuwi dudukun ya duduk, poneh wong gendeng. Syair duduk. Ini kalau bukan firman dari pencipta alam raya gak mungkin. Paham loh niku. Betul-betul paham. Tapi nyapa kok gah beriman? Sing dadi nabi kok dari Bani Hasyim gak dari marga kami, itu hasad masalahnya. Makanya kesimpulannya tadi, cinta dunia berlebihan dan hasad menyebabkan fungsi akal menjadi hilang. Fir'aun sami ngakui Nabi Musa niku hak. Ini napa mboten purun beriman? Jawabnya cinta kerajaannya dan hasad. Nyapa sing dadi nabi kok Musa, kok Bani Israel, bukan kami orang Mesir. Kami kan punya kerajaan. Bani Israel itu kan kelasnya kelas budak. Napa nabine kok dari alam budak? Karena Bani Israel itu diperbudak di Mesir. Itu yang menjadi masalah. Di masyarakat kita juga begitu. Dan tetangga kita cukup banyak. Jane ngen mungkin ngajine ya bener, tapi yo napa tapi yo niku lho. Ya reno-reno tapi yo. Lah niku lho sing dadi masalah. Dadi masalah niku lho. Napa tapi yo niku mungkin malian. Reno-reno. Mungkin ra umum kok nggenmu, kok tutuk yaiku panging ngoten niku mangke. Dan macam-macam. Ini penyebab mereka tidak beriman. Makanya menjadi orang yang tidak berakal. Demikian yang kita sampaikan sore hari ini. Lanjutannya kita sambung waktu yang lain. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.